Makanya klaim yang saya tanyakan tadi, apakah benar? Itu doktrin sesat, Mas. Sangat sesat. Sangat sesat sekali. Kalau kita membicarakan historis sejarah kenabian dan kerasulan, apa pernah dengar sampai ada nabi rasul yang diutus ke tanah Jawa, ke Nusantara ini? Sampai detik ini enggak pernah dengar. Semuanya dari 25 nabi rasul yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam Adanya di tanah. ada di Jazirah Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan berbincang-bincang lagi bersama saya Mas Iwan Gunawan, atau Iwan Gunawan aja lah biar enak. Dengan yang di samping saya Mas Arifin Saleh. Gimana Mas Arifin Saleh hari ini? Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah selalu berbahagia, Mas. Ya, untuk teman-teman kita mudah-mudahan hari ini masih dikasih kesehatan dan tetap selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk bincang-bincang kali ini saya ingin bertanya atau ngobrol-ngobrol lah. Sharing. Jadi suatu ketika itu saya mendengar atau menyaksikan sendiri, Mas Arifin. Ini cukup mengganjal juga lah. Jadi ada seorang habaib atau Habib Bahar lah kalau kita langsung sebut namanya aja. Itu pernah mendengar, saya pernah bilang bahwa kalau tidak ada para habaib di Indonesia ini, orang-orang Indonesia ini bisa menyembah berhala atau apalah gitulah, patung pohon-pohon besar lah kan gitu. Apa benar seperti itu? Itu Mas Arifin yang ingin saya bincang sama sampean, sharingkan lah. Bagaimana menurut sampean? Saya juga pernah melihat video itu, Mas. Ya khususnya Habib Bahar bin Smith, kalau nggak salah kan Habib Bahar bin Smith. Iya. Makanya yang perlu kita pahami kan udah kita buat video ya. Iya. Buat sebuah video pertanyaan yang dimaksud dengan Habib kan? Iya, yang dimaksud dengan Habib. Ini adalah permasalahan, Mas. Permasalahan di sini. Karena klaim-klaim seperti itu sebenarnya tidak pantas. Apalagi orang yang berani memakai gelar Habib. Padahal Habib itu adalah sudah dijelaskan, makna dari Habib adalah seseorang yang mencintai manusia dan dicintai manusia. Sebagai contoh yang pasti mencintai manusia dan dicintai manusia adalah Rasulullah Muhammad SAW, kita sebagai umat Islam. Iya. Nah, padahal kalau kita ngomongin Habib Bahar, khususnya klan Ba'alawi, Bani Ba'alawi, itu kan sampai sekarang kan belum jelas secara ilmu nasab, secara ilmu filologi, secara ilmu histori, bahkan secara ilmu genetika, tes DNA. Itu belum ada kepastian ya? Belum, Mas. Dan selama ini para muassis Nahdlatul Ulama, para romo-romo yang sepuh itu kan berhusnudzon. Kenapa? Karena banyak dari Bani Ba'alawi yang benar-benar alim. Kalau yang alim ya oke kan, tidak masalah. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keilmuan, bukan nasab. Gitu loh, bukan nasab. Ini kata pengantar yang harus saya utarakan. Ini kata pengantar dari sebelum merespon apa yang saya menanyakan tadi. Untuk merespon. Dan kalau kita membicarakan agama Islam, derajat manusia tergantung dari akhlak dan keimanan, takwa dan keimanannya kepada Allah. Poin-poin utama. Bukan dari nasab, Mas. Tidak ada.
Tidak ada. Justru malah banyak nasab-nasab yang jelas tapi tidak terlihat ya Mas ya. Nggih. Kenapa sih apalagi di Indonesia yang jelas-jelas dzurriyyah Rasulullah, wali songo dan keturunannya adalah sudah jelas secara ilmu nasab, secara tes DNA dzurriyyah Rasulullah, tapi tidak pernah Keluar lah ini kalau bahasa. Wah, nggak pernah klaim. Saya cucu Nabi nggak pernah klaim. Iya betul. Kenapa? Karena kalau kita sudah dzurriyyah Rasulullah, sudah ada darah Rasul di dalam diri kita, sudah tidak perlu dipamerkan. Oh sudah mulia kok ingin dimuliakan orang lain. Sudah mulia diberi kemuliaan Allah. Nah tugas selanjutnya sebagai dzurriyyah adalah mengisi dalam kehidupan kita adalah meneruskan perjuangan Rasulullah, yaitu al ulama warasatul anbiya. Kalau ngaku cucu Nabi ya harus berilmu. Iya. Harus berilmu, harus berakal baik sesuai Rasulullah. Kalau ngaku, kalau nggak ngaku ya terserah, nafsi istilahnya. Soalnya banyak juga dari kalangan, kalau bahasanya kalau dari kalangan Ba'alawi sing yang alim ya, para yang ngalim-ngalim lah intinya kan kayak gitu ya. Masih banyak juga kan. Bukan dari Ba'alawi saja Mas, semua dari suku apa, ras apa, bangsa apa, ketika beliau alim ya al ulama warasul anbiya, jadi penerus Rasulullah. Keilmuannya biarpun ada darah Rasul tapi bodoh buat apa Mas? Iya. Penuh-penuhin dunia Mas. Nyempekin gitu. Kan yang sohih kan sohih. Iya. Penerus Rasulullah setelah Rasulullah wafat adalah al ulama warasatul anbiya, bukan keturunan. Makanya saya curiga dengan orang yang mengklaim dirinya dzurriyyah Rasul, cucu Nabi, tapi tidak berilmu, tidak beradab. Muskil sekali Mas. Bagaimana darah suci Rasulullah itu menjadikan seseorang pemarah, tukang adu domba, mencaci maki dan merendahkan seseorang. Bahkan yang membuat saya geram, satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 alim ulama. Itu sesat Mas, doktrin sesat itu. Doktrin sesat, nggak perlu diikuti. Tapi saya bicara begini bukan berarti semua Bani Ba'alawi jelek, enggak. Banyak yang alim juga. Tapi khususnya di sini adalah Pak Bahar bin Smith. Pak Bahar aja ya. Enggak pantas dibeli Habib, enggak pantas Mas. Iya. Kita melebeli Habib itu enggak pantas. Pak Bahar bin Smith oke lah. Tapi kalau Habib belum pantas. Bahkan kalau kita mau jujur atau mau adil, Profesor Quraisy Shihab kena sama Bani Alawi, tapi beliau benar-benar alim alamah, ahli tafsir, iya. Akhlaknya luar biasa, bahkan tidak mau dipanggil Habib karena belum pantas. Loh, tidak semua Bani Alawi jelek Mas, tapi khususnya kita akan membahas statement dan klaim Pak Bahar bin Smith yang selalu dikor-korkan di dalam video itulah. Kalau tidak ada apa Bani Alawi, bangsa Indonesia sudah menyembah batu, pohon, berhala. Yang mengislamkan tanah Nusantara, tanah Indonesia khususnya tanah Jawa adalah Wali Songo, yang sudah dzurriyyah Rasulullah, yang sudah jelas Al-Hasani ya? Gitu. Al-Hasani dzurriyyah Rasul asli, tapi tidak pernah dari saya sejarah Wali Songo tidak pernah terdengar ya saya adalah mengaku saya ini keturunan Nabi, tidak ada. Malah semua dari Wali Songo itu pakai namanya itu ya biasa ya Mas ya. Sayyid kan gitu. Kan terus pakai bahasa-bahasa dari tanah Jawa juga kan. Nggih, leres. Karena gelar dzurriyyah Rasulullah cuma ada dua sebenarnya Mas, Sayyid dan Syarif. Habib itu tidak ada sebenarnya. Ya yang mengatakan ya Bani Ba'alawi sendiri. Makanya saya kan pernah nanya dengan dia, saking penasarannya saya. Apakah Habib itu apa namanya? Lupa saja. Gelar atau apa kan gitu kan. Itu pernah saya tanyakan juga kan. Ini kan biar jelas kan itulah. Makanya untuk merespon tadi yang saya pertanyakan
apakah benar statement Pak Bahar Smith itu kalau tidak ada Bani Ba'alawi, Indonesia Nusantara ini menyembah berhala, menyembah batu, menyembah pohon? Doktrin sesat, saya katakan. Kata yang terbukti mengislamkan, membawa Islam ke tanah Jawa adalah Wali Songo, bukan Bani Ba'alawi. Tidak ada Mbah Sunan Ampel itu dengan embel-embel Assegaf, Pak Abud, Al-Habsyi, nggak ada, Mas. Bahkan Raden Rahmat. Ya, langsung pakai bahasa Nusantara pernah, ya. Bahkan tidak pernah mengklaim. Tidak ada riwayat mengklaim bahwa saya adalah cucu Rasulullah, tidak ada. Tapi perjuangannya adalah al ulama warasatul anbiya, meneruskan perjuangan Rasulullah, keilmuan Rasulullah, akhlak Rasulullah, syariat-syariat yang dibawa Rasulullah dikenalkan kepada seluruh Nusantara ini. Dan maaf, saya potong sedikit ya. Berarti kan kalau dari pernyataan itu kan otomatis kita kan ya agak geram juga lah. Padahal kan selama ini kan khususnya di Nusantara ini kan banyak kebudayaan yang sangat luar biasa dari zaman nenek moyang kita kan. Kan itu malah jadi klaim-klaiman juga kan. Kan masalahnya kan di situ. Padahal kan menurut saya pribadi juga dari dulu orang Jawa itu kan sudah bertauhid. Bertauhid. Kan kenapa saya bisa berstatement berani Nusantara, khususnya tanah Jawa. Misalnya spesifik tanah Jawa sudah ahli tauhid, ya, dengan sejarah ajaran Kapitayan. Karena Kapitayan sebenarnya bukanlah sebuah agama, tapi ajaran tauhid tentang mengesahkan Tuhan. Jadi secara historis bangsa kita, bangsa Indonesia sudah mengenal Tuhan sebelum syariat Islam sampai ke Nusantara. Sudah mengenal bahwa penguasa alam semesta itu adalah Esa. Itu secara historis, Mas. Secara historis. Ya, saya juga kan pernah mempelajari dari ya, walaupun sekedar film-film lah, kan gitu kan. Tetap ya Tuhan itu Esa kan gitu kan. Sering mendengar juga itu. Bahkan yang diwariskan leluhur tanah Jawa dan Nusantara umumnya adalah bahwa Tuhan dalam falsafah Jawa, dalam budaya Jawa adalah tan keno kiniro, tan keno ngopo kiniro ngopo kan ngoten. Dari Tuhan itu tidak bisa dibentukkan, divisualisasikan dalam gambar, dalam bentuk, dalam suara, dalam apapun. Tuhan tidak bisa diidentifikasikan dalam materi, karena Tuhan bukanlah materi. Itu adalah bukti ketauhidan, dan itu adalah sifat Allah sebenarnya. Kalau bahasa kerennya gak bisa divisualkan, ya, Mas. Cuman kita belum bisa menamai Tuhan. Bedanya begitu. Cuman sudah Ahad, Esa. Makanya banyak sekali yang menyebut apa? Kayak Sang Hyang Widi, Sang Hyang Menang, kayak gitu ya, Mas ya. Kalau zaman dulu lah itu. Makanya itu kan namanya Ahad. Makanya klaim yang saya tanyakan tadi, apakah benar? Itu doktrin sesat, Mas. Sangat sesat sekali. Bahkan kalau kita mau jujur ya, saya mohon maaf karena ini sangat sensitif sekali. Sangat sensitif, saya harus jujur ya. Ini mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Kalau kita membicarakan historis sejarah kenabian dan kerasulan, apa pernah dengar sampai ada nabi rasul yang diutus ke tanah Jawa, ke Nusantara ini? Sampai detik ini enggak pernah dengar. Semuanya dari 25 nabi rasul yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam ada di Jazirah Arab. Berarti leluhur kita sudah bertauhid, sudah berakhlak, sudah beradab, dan sudah berkebudayaan tinggi. Kenapa Nabi Rasul diturunkan di tanah Jawa? Karena orang-orang Arab, Jazirah Arab, menyembah berhala, jahiliyah, bahasa umumnya. Kan di situ. Bahkan kalau kita lebih mendalami lagi, dari 124.000 nabi, 313
nabi rasul yang diutus Allah semuanya di sana, Mas. Semuanya di sana, di Jazirah Arab. Bahkan kita sebagai umat Islam hanya diwajibkan meyakini 25 saja. Itu semuanya ada di Jazirah Arab. Itu bukti historis bahwa kita sebagai pribumi Nusantara sudah diwarisi ketauhidan kepada Tuhan. Berarti apa benar kayak statement-statement kayak gitu itu boleh dari pembodohan untuk masyarakat kita lah. Nah, itu yang harus kita counter. Doktrin-doktrin seperti itu yang harus kita counter. Bukan berarti dalam artian tanda kutip di sini bukan berarti semua Bani Ba'alawi jelek, tidak. Iya. Paham. Tapi yang saya bahas di sini adalah khusus statement saya mereaksi atau merespon statement Pak Bahar bin Smith. Iya. Bahkan saya sebagai pribadi tidak mau saya panggil Habib. Tidak mau. Apa alasannya, Mas? Kan sudah jelas ya. Habib adalah orang yang mencintai manusia dan dicintai manusia. Loh, saya tidak mencintai dia kok. Iya, sangat jelas sekali. Saya tidak mencintai dia. Nah, gitu. Apalagi berani berstatement ngaku cucu Nabi. Tapi secara ilmu nasab tidak terbukti. Ilmu histori, ilmu filologi, dan ilmu genetika tes DNA tidak. Kan jelas. Enggak, masa kenapa? Karena spesifik tes DNA. Salah satu sunatullah yang tidak bisa dipungkiri manusia adalah DNA, Mas. Itu Allah yang menulis di dalam diri kita sebagai manusia. Jadi kalau kita DNA-nya Rasulullah pasti sama DNA. Sama DNA-nya. Makanya sudah jelas, paling akurat lah ini kalau dan sudah terbukti. Jadi saya tidak melakukan apa itu sudah terbukti secara ilmiah bahwa haplogrup Rasulullah adalah J1. Sedangkan Bani Ba'alawi yang sudah tes DNA G haplogrupnya. Kan jauh sekali. Loh, kok berani ngaku cucu Nabi? Tadi saya tidak bermasalahkan tentang keilmuan, tapi klaim-klaim. Ya, yang perlu diluruskan. Diluruskan kan klaim-klaimnya tadi. Ya. Soalnya bisa menyesatkan lah kalau bahasa. Ini sangat menyesatkan sekali. Kenapa? Karena sebelum Bani Ba'alawi masuk ke Indonesia, leluhur kita sudah beragama Islam. Barokahnya Poro Wali Songo. Lah beliau itu zuriyah asli Rasulullah dan tidak pernah ngaku-ngaku. Makanya kalau ada orang yang mengaku zuriyah Rasulullah, wajib membuktikan. Beda yang tidak mengaku. Yang tidak mengaku tidak wajib membuktikan. Dan fakta yang terjadi, jangan sampai saya bicara seperti ini, jangan sampai kita sebagai pribumi warga Indonesia diperbudak secara spiritual oleh segelintir orang dari Bani Ba'alawi. Kalau dibilang oknum lah ya. Kan asalnya kan banyak, Mas, bukan hanya Pak Bahar bin Smith, banyak sekali. Bahkan pimpinannya Pak Bahar bin Smith, Pak Rizik Syihab pernah mengatakan kalau mengaku cucu Nabi, ya tes DNA kan sudah ada rambut Rasulullah. Jadi harus jelas DNA Rasulullah kemana, yang ngaku cucu Nabi kemana, ya harus jelas. Tapi sekarang buktinya nggak berani, bahkan berfatwa tes DNA adalah haram. Ini adalah pembodohan umat. Pembodohan umat atas nama cucu Nabi. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya benci dengan zuriyah Rasulullah. Saya NU, Mas. Saya diajari alim ulama untuk cinta zuriyah Nabi. Tapi yang asli, bedanya itu. Tapi yang asli, bukan yang ngaku-ngaku alias KW. Soalnya kalau yang asli jelas ya. Terlebih dari semua itu, yang penting sebenarnya dalam agama Islam adalah ilmu, Mas. Bukan nasab. Karena kemuliaan seseorang ditentukan dari berdasarkan ilmu, keimanan dan ketakwaannya dan akhlaknya kepada sesama manusia. Itu nomor satu. Ya saya juga sebagai orang awam lah, Mas ya. Kadang-kadang ada satu orang habaib mosok nek bahasa Jawa niku ono keturunan apa namanya Nabi Muhammad yang mendoakan orang jelek itu kan ya. Saya juga bagi orang awam
sangat gimana lah. Itu kan kayak gitu. Pasti kok ada kan gitu loh. Pasti saya pribadi ngomongin secara pribadi. Ya pasti nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Seseorang yang mempunyai darah Rasulullah mendoakan seseorang atau orang lain sebuah keburukan. Istilahnya mengumpat, mencaci maki, merendahkan. Sedikit saya nggak percaya itu, Mas. Sama sekali nggak percaya. Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Karena yang saya ketahui, ketika saya diajari guru-guru saya, itu loh dzurriyyah Rasulullah. Loh, saya menyaksikan alim alamah, akhlaknya luar biasa, bahkan tidak pernah mengaku saya ini cucu Nabi. Di darah saya ada cucu Nabi, tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Bahkan beliau penghormatannya kepada para alim ulama Nusantara ini penghormatan luar biasa. Bahkan ikut ngaji. Makanya di Islam tidak ada feodalisme, tidak ada strata. Ba'alawi lebih mulia daripada, tidak ada seperti itu. Dzurriyyah Rasul lebih mulia daripada, tidak. Karena wasiat Rasulullah ketika sebelum meninggal adalah ummati. Tidak ada keturunanku. Tadi poin penting yang harus kita pahami di situ, Mas ya. Nggih. Jadi doktrin yang di statement yang diberikan Pak Bahar Smith sesat sekali, Mas. Dan itu tidak terbukti. Karena keislaman di Indonesia bukan dari Bani Alawi, tapi Wali Songo dan zuriyahnya. Itu sudah jelas secara historis, secara bisa dibuktikan kan gitu. Oke lah, Mas. Sedikit besar saya sudah plong lah, lega itu menanyakan ini. Tapi biar semua jelas juga. Tapi poin, Mas ya, poin yang harus kita pahami. Biar bagaimanapun persaudaraan kan gitu loh. Kita harus tetap menghormati setiap manusia. Tidak boleh tebang pilih. Kalau biar bagaimanapun Bani Balawi adalah saudara kita ketika sudah bersahadat. Tapi yang kita counter adalah doktrin-doktrin sesatnya. Segelintir. Bukan pribadi sebagai orang Islam, tapi doktrin-doktrin sesatnya yang berbahaya bagi umat Islam di Indonesia. Dan saya yakin umat Islam Indonesia sudah cerdas, Mas. Bisa membedakan. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, terima kasih Mas Arifin untuk sharingnya lah. Jadi pertanyaan saya juga terjawab. Jadi tidak mengambang lah dari pikiran saya juga. Jadi poin-poinnya kita sesama umat manusia, umatnya Kanjeng Nabi harus menjaga kerukunan juga. Sama. Gitu. Bukan hanya umatnya Kanjeng Nabi, Mas. Setiap manusia harus kita hormati. Monggo kita jaga kerukunan, kita hormati. Kita hormati, saling menghormati kan itu. Jadi itu poin-poinnya lah yang saya bisa utarakan. Jadi untuk perbincangan kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.